Saya Rahmi Aldino dengan NIM 19301011123, yaitu perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan akidah yang terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 16. Di makalah sudah diterangkan bahwa sudah dicantumkan sebuah ayat, yaitu ayat dari Luqman 12 sampai 16, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun 'azim. Wa wasaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayni ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila min anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Dan asbabul nuzul dari ayat tersebut, pemakalah tidak menemukan asbabul nuzul dari turunnya ayat tersebut. Selanjutnya penafsiran dari ayat. Pada ayat 12 sampai 13 menjelaskan kisah Luqman yang bijaksana, nasihatnya kepada anaknya tentang pentingnya syukur dan bahaya dari syirik. Ayat 14 menjelaskan tentang pentingnya seorang bapak memperhatikan pendidikan anaknya, bagaimana mendidik anak secara islami, dan perintah menaati kedua orang tua selama isinya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 16 menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menanamkan rasa muraqabah atau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri anak. Pentingnya mengajarkan anak akhlak yang mulia dan mengingatkan kepadanya agar menjauhi akhlak tercela. Relevansinya dengan pendidikan pada saat ini itu salah satu nasihat Luqman kepada putranya ialah tentang menjauhi perbuatan syirik. Imam Ali
As-Sabuni menilai syirik merupakan perbuatan yang buruk dan sebuah kezaliman yang nyata. Orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, sama halnya ia tidak menggunakan akal sehatnya, sebab perbuatan syirik jauh dari akal sehat. Pada ayat berikutnya, ayat 14-15, memerintahkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu, karena ibulah yang mengandung dia selama 9 bulan lamanya, 19-10 hari. Beliau merasakan sakit dan susah yang mendalam seiring bertambahnya usia dalam kandungannya. Selanjutnya, kepada orang tua merupakan sebuah keniscayaan bagi anak. Ia harus memenuhi dan menjalankan apa yang diperintahkan orang tuanya, kecuali ketika memerintahkan untuk berbuat maksiat. Dalam hal ini, anak tidak wajib menaati jika orang tuanya menyuruh dia melakukan perbuatan maksiat, tapi tetaplah bergaul dengan baik karena mereka adalah tetap orang tuanya. Kemudian pada ayat selanjutnya menjelaskan nasihat Luqman perihal kewajiban seorang makhluk kepada Tuhannya. Kewajiban itu berkaitan dengan hubungan langsung hamba dengan Tuhan, yakni mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Mungkin sekian penjelasan dari surat Al-Luqman, yaitu penjelasan dari pemakalah. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.